dengan hormat kepada Ustadz. Ahlan, silakan Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Yang ikut tikum di Citos, acungkan tangan. Yang kelewat, saking telatnya ngegas kelewat Citosnya, ada? Baik, Alhamdulillah kita berada di kajian spesial Tablik Akbar di Rabbaniyas di Al-Azhar Pejaten ini. InsyaAllah ta'ala kita akan menyimak tema jejak Rasul yang akan beliau sampaikan dan nanti di akhir acara kita akan berdialog insyaAllah ta'ala. Dan kita langsung saja untuk materi kepada Ustaz, kami persilakan. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tablik akbar jejak Rasul di kampus Al-Azhar Pejaten di Jalan Siaga yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Wabil khusus para guru-guru di kampus ini, Pak Kepala Sekolah dan para panitia yang semoga Allah selalu berikan banyak kemuliaan, terangkat derajat karena menjadi penyebab orang menuntut ilmu. Bukankah dalam Islam dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Kita menjadi penyebab orang menuntut ilmu. Ini merupakan bagian dari sebuah kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan akan berpahala dengan sekian banyak kebaikan yang orang lakukan. Masya Allah. Iya. Judul jejak Rasul yang dibuat ini terselenggara atas kerjasama sahabat-sahabat dari Asia dan lainnya yang mudah-mudahan menjadi sebuah sabab terinspirasinya banyak orang untuk mengembalikan hukum asal bahwa agama itu memiliki rukun. Rukun yang pertama adalah ittiba. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah ittiba. Ikhlas memurnikan agama hanya kepada Allah. Dan ittiba mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau sudah pakai bahasa jejak Rasul, karena memang melihat jejak, ada bekas kaki di gurun, ada bekas kaki di tanah yang basah, ini jejak. Kenapa dia katakan jejak? Karena memang pernah ada manusia menginjak ini. Kalau kita bicara agama, kita akan bicara jejak Rasul, kita akan bicara sirah, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Allah, kemarin saya ke Turki, ya cuma pengen tahu dan pengen sekedar menapak tilas. Apa sih yang membuat Turki Utsmani ini hancur? Ya, pasca Sulaiman Al-Qanun dan anak-anaknya
terjadilah kehancuran Islam melalui Turki ini. Ternyata memang seperti yang sudah ada dari sejak zaman dahulu, bahwa Rasulullah pernah mendoakan umatnya dengan 3 doa. Dari salah satu doa yang dipanjatkan tersebut Allah tidak ijabah. Apa? Beliau minta kepada Allah agar umatnya ini tidak berkelahi antar mereka. Ternyata itulah yang menjadi sebuah incaran musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Karena kalau Islam dilawan sama agama lain tidak akan pernah mampu. Akan bergerak semua orang yang mengatasnamakan Islam di bumi ini menghancurkan musuh Islam. Tapi bibit kehancuran yang dihembuskan virus yang mematikan inilah yang menjadi penyebab kehancuran. Dengan cara apa? Menghembuskan syubhat. Di Turki semua masjid ada kuburan. Betul. Sementara Rasul mengharamkan kita sholat di atas masjid yang ada kuburan. Di Turki dalam rangka untuk menandingi peninggalan-peninggalan Nasrani, maka ornamen masjid dibuat untuk mengalahkan ornamen-ornamen gereja. Sampai lupa seni dikedepankan, kiroat diakhirkan. Berapa banyak orang baca Quran dalam bentuk kaligrafi yang tak terbaca. Berangsur-angsur hancur. Sehingga sangat menangis sekali di Hagia Sophia dan sekitarnya. Ketika azan berkumandang tidak ada yang sholat. Karena yang mereka lakukan sholat tiga waktu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Dan lain-lain. Kok bisa Ustaz? Ya, karena mereka tidak napak tilas. Agama tidak merujuk kepada rukun yang tadi dikatakan. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka mau mencontoh Rasul, Allah sudah rekomendasi ayat yang mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak terbebani sama agama, tinggal mencontoh. Begitulah perkataan para sahabat. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal mencontoh. Wa la tabtadi'u, jangan bikin yang baru. Faqad kufitum, telah sempurna. Betul. Agama telah sempurna. Sehingga kenapa belakangan ini banyak orang yang membuat sebuah ritual-ritual baru yang demi Allah tak Nabi contohkan, sahabat pun tak melakukan. Ini kan kembang-kembang kehancuran. Padahal kalau mau sedikit ditarik keluar saja, contohlah yang paling mudah lah. Kita tinggal di Indonesia ini. Kita mau lihat Islam model apa ada, betul. Semua mengatasnamakan organisasi. Lucunya kalau dibawa ke luar negeri, organisasinya nggak berlaku. Buat yang ilmiah harusnya tahu dong. Islam kan rahmatan lil alamin. Jangan kata di Indonesia, di pojokan gurun gobi juga diterima. Dari mulai tempat yang paling panas sampai kutub selatan yang paling dingin, hukum Islam sampai. Mau pakai baju tebal tipis dalam Islam silakan. Ada aturan mainnya. Karena di daerah yang panas pun pakai baju tipis. Daerah yang dingin pun pakai baju tebal, betul? Islam gak membahas jenis bahan. Islam cuma menekankan bajumu pelindung dirimu. Bajumu menutup auratmu. Bajumu simbol kemuliaan. Kalau mencontoh Rasul. Kalau tidak mencontoh Rasul, kullu hisbin bima ladaihi farihu. Itu yang dikatakan Al-Quran. Bahwa setiap kelompok akan merasa paling benar. Maka Islam pun tergantung jenis baju. Itu orang kayaknya bukan dari pengajian kita, lu so tahu bajunya beda. Begitu katanya. Kita kalau di Al-Azhar punya karakter batik Al-Azhar sok ya. Tapi kan itu kan memang sekolah. Di luar yang gak harus gitu loh. Jadi ta'assub ini menjadi sebuah bagian fenomena dalam beragama. Karena memang agama ini dihiasi oleh dua hal. Ghulu dan taksir. Ghulu dilebih-lebihin di agama. Taksir dikurang-kurangin. Ada yang lebay dalam beragama. Tapi ada juga yang ngurang-ngurangin. Ini bahaya. Kuncinya apa? Jejak Rasul. Ikuti Rasul. Kita mau bicara apa? Mau bicara dakwah. Bukankah Rasulullah SAW pun pertontonkan dakwah?
Beliau langsung yang berdakwah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena proses pengangkatan beliau menjadi rasul, nabi dulu baru rasul, betul. Turun ayat Iqra kenabian, bahwa agama untukmu ya Muhammad, agama untuk keluargamu ya Muhammad. Sehingga agama itulah yang membentuk 4 karakter mulia yang beliau miliki: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Sekian tahun beliau merasakan nikmatnya beragama, baru turun ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan seterusnya. Ada proses. Kalau memang agama ini proses, kenapa kita nggak memahami proses dalam beragama? Nah, proses inilah yang akan merujuk kepada apa yang dikatakan jejak Rasul itu. Makanya nih misi Asia selalu nih bangga dah, kita pernah sekolah di Asia, pernah di Al Azhar ini, ya. Kenapa? Karena menginspirasi banyak hal. Selain anak-anak muda kumpul di Rabbanians, ya, kemudian ini ada rencana kita pengen ada napak tilas sejarah dalam rangka umroh jejak Rasul. Kemarin sudah kita buat sebuah mukadimah ya, sama teman-teman bikers. Ini kita reading dari Jeddah, Mekah, Madinah. Karena memang ada beberapa tempat sejarah di Saudi Arabia ini yang gak bisa didatengin pakai mobil. Agak susah treknya gitu lah. Ya, kita coba pakai motor ya. Nah, ke depannya ini gak pakai motor mungkin ya, tapi nanti akan ada lagi reading Jeddah, Mekah, Madinah. Cuma kita akan buat sebuah perjalanan umroh sambil menguak sejarah. Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, antum ambil mikot pakai baju ihram, mau di Zulhulaifah, Bir Ari, atau di Yalamlam di atas pesawat. Kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul, encer, betul. Siapa juga bisa. Tapi efek umroh ada gak? Gitu loh. Bagaimana ingin merasakan efek umroh? Nabi pernah umroh. Sahabat pernah umroh, dan para tabiut tabiin pernah umroh. Lihatlah efek ibadah. Kita tinggal di atas agama yang setiap ibadah tersebut kalau kita lakukan dengan benar akan membuat kita menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Al-hajju mabrur wal umrata makbulah laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang makbul, haji yang mabrur, umroh yang makbulah, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Makanya kalau ibadah nggak memberikan efek ke kita jadi penghuni surga, jangan tinggal diam. Orang pulang umroh jadi petang-tang peteng-teng, merasa paling baik agamanya, pulang haji langsung cengkoknya beda. Suara agak disengau-sengau. Ini kalau kata sahabat, ini al-mutafayihikun. Apa? Orang yang dipaseh-pasehin ini. Islam gak mempertontonkan seperti itu. Ya, makanya efek ibadah ini perlu diambil. Caranya bagaimana Ustaz? Itulah jejak Rasul. Bahwa Rasulullah SAW ini pernah lakukan semua ibadah. Ibadah semua beliau ajarkan. Bahkan pernah ditanya oleh orang-orang Parsi kepada para sahabat, Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini orang Parsi tahu. Orang-orang kafir Parsi tahu. Orang-orang Nasrani tahu. Mereka orang-orang yang paham bahwa kesempurnaan Nabi Muhammad ini terungkap dalam ayat yang mengatakan Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat untuk alam ini. Bukankah Allah yang mengatakan ketika penutup ayat disampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Allah yang bilang nikmat sudah sempurna.
Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redho Islam sebagai agama. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul. Makanya tumpang tindih permasalahan dalam Islam ini ketika enggak merujuk ke Rasul. Nanti dibuka di An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Wa may yushakkikir rasulah, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, halal, haram, syubhat, al-huda, petunjuk. Yang cara mendapatkannya bagaimana? Ya ini bersemangat dalam beragama. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam agama, kuberikan hidayah, kata Allah. Mengikuti hidayah yang Rasul contohkan, ini bukan mudah. Karena ayat mengatakan walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh mencontoh Rasul kalau kita nggak kenal Rasul? Bagaimana mau kenal Rasul kalau kita nggak napak tilas? Kita nggak melihat langsung bagaimana sepak terjang Rasul bersama keluarganya. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Rasul menyikapi kematian kekasihnya Khadijah. Sehingga beragam orang menyikapi kematian di negeri kita, betul? Apalagi ini mau Ramadan nih, macam-macam nih. Benar Rasul juga istrinya meninggal. Pun di bulan Ramadan Nabi tahu seandainya betul memang harus berziarah di bulan Ramadan, tentu Nabi contohkan. Tapi syariat mengatakan zurul kubur tuzakirukumul maut. Laki-laki perbanyak ziarah kubur. Enggak perlu nunggu Ramadan. Ramadan boleh, bulan apa aja boleh, tapi jangan dikhususkan. Lihat Nabi ziarah kubur enggak pernah ngawur kembang. Emang enggak ada kembang di sana, Tat. Kembang korma ada gitu ya. Jangan dipaksakan ya. Kemarin ada yang bilang begitu. Ana ngomong sama orang tuanya, Tat. Masalah nggak boleh pakai kembang, Rasul nggak nyontoin, kata ibu Ana di Arab kan emang nggak ada kembang gitu loh. Kebetulan dia umroh sama Ana kemarin, Ana bilang nanti lihat nih foto ini, sekarang sepanjang jalan di Arab semua kembang, betul, tanda-tanda akhir zaman itu. Ya sebenarnya sudah, apakah sikap Nabi seperti itu? Solusinya itu aja. Kita nggak usah berdebat, oh kata guru saya menurut pendapat mazhab kami gini-gini. Rasul nyontoin nggak bro, beres. Karena kan rukunnya kan ittiba, mencontoh Rasul. Udah, Rasul bininya meninggal. Habis meninggal kan ada ritual. Mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, betul. Ada takziah, lihat cara Rasul. Kemudian Nabi menikah lagi, lihat. Dengan Saudah, ya. Di Sumur Roha, nanti teman-teman jejak Rasul yang mau ikut umroh di bulan Oktober nanti, insya Allah kita akan napak tilas nih. Di Rasul pernah melamar Saudah di dekat Sumur Roha, di daerah Hebar itu, Masya Allah. Itu bisa kita lihat langsung di sana. Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan yang lainnya. Bagaimana rumah tangga Rasul, oh Masya Allah. Subhanallah. Bagaimana lihat cara Rasul memberikan janji indah. Seakan-akan istilah kata rumahku surgaku itu betul-betul terjadi. Ya ini istilah baiti jannati, ini sebenarnya bukan hadis. Ya ini cuma ungkapan kata. Ya saya sering sampaikan di beberapa kajian, afwan kalau saya mengucap kata hadis, ini bukan hadis. Saya tarik kalimat tersebut. Ini ungkapan kata, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya semalam sempat dialog sama Ustadz Abdullah Zain. Dia say hello, diucap salam ke saya. Dia balik tanya, Ustadz saya lagi mendengarkan ceramah-ceramah antum nih Ustadz. Masya Allah banyak hikmah yang bisa diambil dari sini. Cuma anak mau tanya sama antum nih Ustadz. Ini istilah baiti janati hadisnya di kitab mana nih? Ya, kemudian diulang dibahas dan ternyata ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Maka saya berani mengatakan bahwa ini cuma ungkapan kata dalam bahasa Arab.
Karena istilah-istilah ini banyak. Aisyah mengatakan rumahku istanaku ya. Jannah ini sesuatu yang indah. Lihat cara Rasul membuat mindset istri-istrinya ini untuk mengatakan rumah ini bak istana, rumah bak surga. Padahal kalau kita napaktilah sejarah beliau, semua rumahnya sederhana. Surganya nggak seperti yang dihayalkan. Istri Nabi rumahnya nggak pakai karpet mewah. Piringnya pun bukan keramik Cina. Karpetnya bukan made in Parsi. Pisau dapurnya bukan made in Maroko, bukan. Tapi demi Allah, di rumah tersebut terucap kalimat-kalimat indah bak di surga. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman ila kilan salaman salama. Masya Allah, nuansa keislaman dia karena memang pemimpinnya jelas. Mencontoh Rasul, jangan dihayalkan, tinggal dicontoh saja. Kalau bentukan kembali kepada adaptasi lingkungan. Anda tinggal di negeri Arab, jangan ngimpi rumah pakai genteng, betul? Karena nggak ada hujan. Tapi kalau tinggal di Indonesia, mau tiru model rumah di Arab, repot urusannya. Lihat contoh-contoh tersebut. Nah, ini semuanya ada. Nah, ulama mengatakan bahwa ketika engkau mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ada teknik untuk mencontoh jejak Rasul. Ketika kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, ada 4 konsekuensi yang perlu dipegang dan selalu dipegang. Kan Nabi doain kita setiap pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Antum kalau dengar ini hadis, doa Rasul ini, tolong jangan menganggap remeh. Karena doa biar berkah itu cuma buat umat Rasul. Nah, kira-kira kita jadi umat enggak nih pagi ini? Kalau cuma sekedar status kita muslim sebagai pengikut Rasul, siapapun bisa. Tapi meyakini bahwa kita ini umat Rasul secara benar, ini belum tentu. 4 konsekuensi mengaku umat Rasul. Yang pertama, setelah ini tolong dipraktekkan ya. Jangan kupas kulit doang, isinya dibuang. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Tolong dipegang nih. Kalau Anda mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilah bahasa Indonesia tuh Muhammadiyah, pengikut Muhammad, Syafi'iyah, pengikut Syafi'i, Malikiyah, pengikut Imam Malik. Kan ada lakop begitu ya. Walaupun nggak bisa Islam diidentikan dengan itu. Tapi secara umum kalau Anda mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong yang pertama taati semua perintah Nabi. Pokoknya nanti kalau ketemu hadis yang sifatnya perintah, sami'na wa ata'na. Bicara nanti mampu tidak mempraktekannya, kembali kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semampunya. Yang sudah mampu, doakan yang belum mampu. Support. Jangan menjadi hakim buat orang yang belum mampu. Anda sudah bisa syar'i, teman Anda baru dapat hidayah. Sholat berjamaah di masjid, penampilannya belum betul, jangan didownin. Alunar, jangan. Enggak balik lagi besok. Dirangkul, Masya Allah bro, nih ente Masya Allah. Ana dulu enggak langsung kayak ente nih, ente dibikin semangat, iya. Kalau memang itu perintah, udah jangan ditawar. Khudhu anni manasikakum, perintah bukan? Ambil cara haji dan umroh kalian dariku. Lihat cara umroh haji Rasul. Rasul enggak pernah mencontohkan yang namanya umroh diulang-ulang. Rasul mengajarkan cara menyikapi niat di mikot yang telah ditentukan. Di kita ini macam ragam nanti. Entah bagaimana cara menyimpulkan ijtihad, berusaha memelencengkan hadis-hadis Rasul. Dibuat-buatlah pendapat-pendapat manusia yang dulu orang soleh nggak pernah berpendapat. Kan bagus Tad, buktinya tuh lihat Aisyah dulu nggak sempat umroh, ngambek sama Rasul, disuruh umroh, ambil mikot. Ditemenin sama kakaknya haji sama Rasul.
Tanya sama tuh orang, kakaknya umroh lagi gak? Enggak, nganterin doang. Lu gak mau bolak-balik. Tidak ada contohnya, sudah. Tapi, sudah pendapat kalau udah begini. Cari aman, jangan ikuti pendapat. Ya, karena laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau baik sahabat sudah melakukan. Kalau menurut pendapat kami, mengambil mikot itu mendingan di Jeddah, Ustaz. Kalau di Jeddah itu ngambil mikot, betul, sahabat udah lakukan. Dan Jeddah itu kota tua. Tentu orang melakukan, tahu sekali. Cuma Nabi mengatakan kalau Anda dari Yaman, di Yalamlam. Disepakati, ditarik garis benang dari batas Yalamlam ke atas. Di mana pesawat 15 menit, 20 menit sebelum landing, disitulah kita mengambil mikot. Ini ruwet permasalahan kalau nggak disikapi. Nabi mencontohkan bagaimana mengeluarkan zakat setahun dan sampai nisabnya. Ada yang tidak setahun, ya ini panen. Maka sampai kapanpun yang namanya zakat setahun dan sampai nisab. Belakangan ini di apa-apa zakat profesi. Seakan-akan zaman Rasul nggak ada sahabat yang berprofesi gitu loh. Padahal laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini polemik fikih kontemporer. Ya, polemik fikih kontemporer yang membuat orang berpecah belah cuma gara-gara ijtihadiyah. Terjadi, bukan tidak. Ini yang paling lagi viral sekarang nih. Ya, ini Dewan Fatwa. Rame di mulut orang-orang yang mungkin nggak paham, nggak tabayun langsung ke ustadznya. Karena ustadz ini begini, ustadz itu begini, begitu. Kenapa sih kita nggak berhusnuzon? Kadang-kadang dilemanya ustadz ini sering ditanya hukum dan tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena khawatir jadi sebuah fatwa. Sementara ustadz bukan ulama untuk berfatwa. Maka dibuatlah sebuah komunitas para ustadz ini untuk orang bertanya. Yang sebenarnya pada akhirnya mereka juga bertanya pada para masyayikh. Cuma wasilahnya seperti itu. Bukan untuk menandingi MUI dan lainnya. Cuma karena memang kita ini di bawah remeng-remeng, tabayun enggak. Pada akhirnya. Kaku nih orang ya. Islam asik bro. Ya jangan dibikin kaku, makanya tabayun ya. Kalau memang tujuannya sebuah kebaikan. Tapi kalau sudah bicara organisasi, nanti kita kupas fikih lain permasalahannya. Sudahlah. Berhusnuzon. Bahwa syariat yang pertama ittiba. Ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati semua perintah Rasul. Kenapa? Karena perintah Allah. Beliau ummi, buta huruf, tidak bisa baca. Bawa Quran yang isinya perintah dengan bahasa yang tinggi. Harusnya kita berhusnuzon. Ini memang bukan ucapan Rasul. Ini kalau enggak ucapan Allah enggak mungkin. Begitu berpikirnya. Karena hikmah di balik beliau ummi itu salah satunya. Supaya orang tahu kan zaman Rasul diutus waktu itu lagi zaman puisi, betul? Ya. Quran jadi solusi. Kita sempet kemarin ya zaman puisi, betul? Rame, puisi konde, puisi macam-macam rame kemarin. Antum jangan rame udah ya. Kembali ke Quran aja, jangan dibahas. Takutnya jadi ghibah nanti malahan. Ya apalagi kita mencemooh, mengkasakusukan. Kalau memang bicara dakwah Islam ajarkan. Cara dakwah Islam itu bukan menghujat, bukan mencaci, bukan memaki. Tapi tabayun. Jelaskan, enak. Dijelaskannya asik. Saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bisabar. Saling mengingatkan. Ya, taat dengan perintah Nabi. Konsekuensi yang pertama pegang tuh. Kita mau bahas jejak Rasul. Yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Nanti kalau kita ketemu fikih sifatnya larangan, udah jangan dicoba. Kayak tertib para bikers di jalan, udah tahu perboden jangan diterabas. Udah tahu lampu merah, perboden diterabas. Di stop sama polisi di depan. Prit. Lihat lampu merah gak? Ya lihat Pak. Artinya Pak, berhenti. Kenapa jalan? Saya kira gak ada bapak. Begitu kan bahasanya. Penyakit itu kalau begitu.
Jadi beragama takut sama polisi. Iya, nggak pakai helm, ada polisi, ada polisi. Kan jadi musyrik resikonya betul. Takut sama Pak Polisi. Ini kan aturan main pemerintah, ente patuh dapat pahala. Dapat pahala, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Niatnya menjaga ciptaan Allah. Maka 2 pahala yang kita miliki. Saat pakai baca bismillah, 3 pahala. Oh, bikers banyak pahalanya. Kalau tahu. Makanya dibina nih. Iya, jadi sebenarnya udah ijtinabu bimanah ali, menjauhkan semua yang beliau larang. Kenapa? Karena perintah beliau, larangan beliau, perintah larangan Allah. Siapa yang bilang? Allah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak mungkin Muhammad berkata kecuali wahyu. Itu asik jadi pengikut Muhammad di situ asik gitu. Jadi agama jangan pakai feeling, pakai kira-kira. Ini mau buka puasa nih, bentar lagi betul mau Ramadan. Udah buka bro, feelingannya sih udah. Feeling dari mana? Ntar dulu. Ada aturan main. Ente kenapa buka? Anda dengar ajan tadi, apa urusannya buka sama ajan? Enggak ada urusannya. Ajan mah buat sholat. Buka kan terbenam matahari, betul? Nah bicara jedah dari terbenam sampai ajan kan tergantung muazin. Kalau dia mau makan lamaan dulu kan ajannya lama urusannya. Makanya ya Allah karimnya penting nih, orang mau nyontoh Rasul tuh penting banget. Bahwa Nabi ajarkan yang namanya berbuka puasa terbenam matahari. Dan terbenam matahari ditentukan dengan waktu, gak usah bingung. Setting yang baterainya udah mulai soak, jam ganti yang baru. Yang kira-kira udah burem kacanya minta beliin yang baru. Pokoknya pakai jam baru. Dilalah nanti antum terjebak macet atau permasalahan di jalan, ya lihat jam. Kira-kira 10 menit lagi menjelang berbuka, ya mendingan minggir dah. Karena tempat yang mustajab berdoa itu kan menjelang buka, betul. Mendingan doa di parkiran. Masuk waktu ya jam 6 kurang 10 misalkan gitu ya. Deh ambil air, bismillah minum. Udah takjil. Ya cari tempat sholat. Kan syariatnya begitu. Jangan lupa Nabi contohin puasa dan Nabi nggak pernah mencontohkan mengulur waktu sholat. Banyak orang yang nggak mencontoh Rasul ketika berbuka puasa apa? Maghribnya berteman sama Isya. Ini kan karena nggak mengikuti syariat. Ya makanya kalau Allah Nabi perintahkan dan Nabi larang, ini syariat. Konsekuensinya surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Udah sampai kapanpun kalau Allah sudah perintahkan, Nabi sudah contohkan buat orang beriman, laki maupun perempuan tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan sami'na. Antum belum mampu istighfar. Tuh konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan. Ini saya sengaja pernah saya bahas di beberapa kajian ya, sekedar mengingatkan karena kita mau bahas jejak Rasul kan. Tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan. Apa yang beliau kabarkan? Kebenaran. Apa yang beliau kabarkan? Cara sholat. Dulu 5 waktu haram. Nggak ada sahabat sholat 5 waktu. Habis Isra Mi'raj baru 5 waktu, betul. Nunggu contoh. Haji juga begitu. Sampai Nabi bilang, orang dulu juga haji. Nabi-nabi sebelumku juga berhaji. Cuma Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambil cara manasik haji kalian dariku. Ya, dari mulai niat ya, kemudian mengambil mikot, bagaimana cara menggunakan baju ihram. Karena dulu orang tawaf tuh telanjang. Besok deh kalau yang ikut umroh jejak Rasul akan dibongkar tuh.
Antum nggak tahu kan kalau tawaf dulu orang pertama sebelum Nabi Muhammad makin telanjang makin bagus. Dulu seperti itu ya, nggak sampai kan. Nanti kalau emang ikut nih akan dikuak sejarah tersebut nanti supaya tahu. Makanya modernitas itu ada di Islam. Islam datang orang paham baju. Dulu waktu Islam belum datang, aduh. Ya antum bila saya lihat sejarah Mesir kuno itu. Ya di mana orang itu nggak pakai baju, makanya ada tari-tarian yang nggak pakai baju tuh. Dulu zaman Islam datang hilang tuh semua, nggak ada sahabiat yang nari, nggak ada. Bini-bininya sahabat yang nari, nggak ada. Dulu zaman sebelum Rasul diutus, orang-orang Nasrani di San'a, di Yaman itu mereka pencinta musik. Kenapa? Karena memang mereka itu beribadah dengan musik. Jadi jangan pernah bilang musik Islami, karena Islam nggak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Siapa yang suaranya bagus? Abu Musa al-Ash'ari, betul? Iparnya Salman ini, Al-Farisi. Masya Allah. Siapa lagi yang bagus? Abdurrahman bin Auf. Para sahabat-sahabat banyak yang suaranya indah. Min mazamiri Ali Daud. Kalau seandainya kita berkata, tapi musik bikin saya gampang belajar Ustaz. Kalau pakai bahasa begitu, betul sahabat sudah melakukan. Hadis terbanyak riwayat siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar. Kalau teknik belajar hadis itu gampang dengan musik, Abu Hurairah udah main gitar, betul. Qala Rasul, gitu kan. Ente mau putar kemana tuh ya? Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Ini akidah. Usulul fiqh yang mesti kita junjung tinggi. Seandainya betul ini perbuatan, para sahabat sudah melakukan. Ayo jejak napak tilas Rasul coba dikedepankan. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal untuk datang ke negeri Yaman, negerinya Ahlul Kitab, teknik dakwah yang diajarkan sama Rasul apa? Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Lihat teknik Rasul. Jangan ngebahas fikih, jangan ngebahas hukum dulu. Yang pertama syahadat. Karena konsekuensi syahadat mengimani Quran dan Sunnah. Lah kalau syahadat belum benar, kenal Allah juga enggak boro-boro. Masya Allah. Kemarin ada yang tanya, Ustaz umroh tanggal berapa? Tanggal 21. Habis pulang manasik tuh, apa yang mesti kami persiapkan sebelum berangkat umroh bersama antum Ustaz? Paling enggak apal nama Allah dah, saya bilang begitu. Kenapa mesti apal nama Allah Ustaz? Ente mau ke rumah Allah. Karena kalau enggak kenal yang punya rumah rusak urusannya, betul? Ente bakal minta sama Allah. Siapa Allah ente enggak tahu. Sementara Allah bilang, Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Mau minta rezeki, mintanya ke siapa? Allah. Lah disalahkan. Ya Rozak urzukna. Pengen dilindungi, ya Muhid ahidna. Ya Rahman irhamna. Sekarang gak kenal Allah. Ajib. Mau beribadah di rumah Allah yang kita gak kenal. Masya Allah. Makanya jangan heran. Banyak orang tawaf gak ngaruh. Banyak orang sholat gak ngaruh. Kenapa? Gak tahu Allah baik, cuma nerima yang baik. Tawaf, ngantongin bank konvensional. Betul. Ngaji, ngantongin riba. Bangun tahajud, ya Allah ampunkan aku. Ini riba kerasa kerusuk di kantong. Gak usah angkat tangan. Yeah. Kenapa? Karena gak paham syariat. Kita pengen napak tilas jejak Rasul. Bro, orang sholat dari zaman Nabi udah ada. Sampai sekarang orang sholat. Cuma efeknya bisa beda. Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama. Dilakukan di waktu yang sama. Waktu sholat sudah sepakat ulama. Kenapa efeknya bisa berbeda? Karena nggak paham jejak Rasul. Bagaimana persiapan beliau tentang sholat? Dari mulai niat, merapikan wudhu, adanya intizor, menanti waktu sholat. Nyaris orang nggak paham ini. Sampai-sampai ada yang menerjemahkan azan bukan buat sholat lagi, betul? Karena tidak paham. Sejak awal diturunkannya syariat azan,
azan buat sholat. Hayyalah sholat. Nyok kita sholat. Kan begitu. Heran malah hayyalal iftar jadi buat buka. Enggak ada hubungannya azan sama buka. Lah kalau udah azan pasti buka, namanya udah selesai. Makanya ada takjil, ada iftar. Kebayang ya. Kalau kita nggak paham ini. Sampai ada yang mayit diajanin. Orang mau ke embarkasi haji Pondok Gede diajanin. Lupa kalau azan itu syariat. Turun untuk sholat. Kebayang. Kalau kita nggak belajar nih kebayang nih. Akhirnya tumpang tindih permasalahan. Lama-lama berbekas. Oh iya ya. Padahal kuncinya nggak usah ribut. Ya, orang Indonesia nggak usah ribut. Kuncinya belajar. Dan bicara jejak Rasul itu bicara belajar. Yuk kita belajar. Ini mau Ramadan nih. Jangan lagi ribut masalah ru'yatul hilal. Masalah hisab. Ya, Quran udah kasih solusi tuh. Al-Baqarah 185 tuh. Kata Quran, "Faman syahida minkumus syahr falyasumhu." Itu Allah yang bilang, bukan ustadz, bukan nabi. Kata Allah, barang siapa menyaksikan bulan puasa, yang nyuruh nyaksiin bulan siapa? Allah. NU. Enggak ada urusan, gitu loh. Wa in ghamma alaikum fa'kmilul iddah. Kalau memang tertutup mendung, sempurnakan bilangan. Sa'ban salasin, Sa'ban 30 hari. Hikmah di balik bulan Sa'ban apa? Selain banyak puasa sunnah, menghitung hari. Menghitung hari. Masya Allah. Lihat syariat. Nanti terawih, ada yang 11, ada yang 23. Gara-gara jumlah rakaat nggak tegor-tegoran. Lu musuhan sama dia? Ya enggak sih Tat. Cuma kalau Ramadan biasa Tat. Emang di sini anak gang 11 sama gang 23 ribut. Coba flashback ke jejak Rasul. Ulama sepakat Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Nabi sholat tarawih itu 11 rakaat, 13 rakaat. 8 dengan 3 witir, 10 dengan 3 witir. Tapi di zaman Umar Ibnul Khattab beliau menyaksikan orang tarawih 23. Umar enggak melarang sebagai khalifah. Ini kan fikihnya Umar menandakan minimal 11 maksimal tak terhingga. Selesai. Orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Hah? Berarti kita nggak boleh tahajud lagi. Yang bilang nggak boleh siapa? Islam cuma kasih kemudahan. Ente udah dapat pahala tahajud semalam suntuk. Nabi nggak melakukan ritual itu kecuali menjadikan terawihnya tahajud. Tidur, bangun sahur. Kalau anak sih enggak Tat, tetap tahajud Tat. Rasul aneh-aneh Tat. Begitu katanya. Ini kan bahayanya di sini nih tuh kan. Kalau kita nggak ikut jejak Rasul tuh. Ya mau ngalahin Rasul. Sementara para sahabat itu Masya Allah. Sam'an wa ta'ana tingkat tinggi sama Rasul. Ini penting kita nguak sejarah. Jujur nih saya senang banget sama teman-teman Asia ya. Pak Tito Akhdeni dan teman-teman lainnya. Ini terinspirasi untuk membuat umroh sejarah. Aduh beruntung banget negara lain gak kepikiran kayak begini nih. Makanya saya mau optimis banget. Indonesia ini bakal lebih hebat ketimbang negara-negara lain. Turki dan lain pasti kalah. Dari 0 km Banda Aceh sampai 0 km Maroke. Saya kemarin keliling ke beberapa negara. Ini yang namanya kajian sunnah tauhid ini sebanyak ini di mana-mana. Negara lain gak ada anak muda kayak begini. Masya Allah. Makanya saya yakin Indonesia ini bakal jaya sebentar lagi. Makanya kita minta sama Allah diberikan pemimpin yang terbaik. Yang bisa memberikan yang terbaik buat rakyatnya insya Allah. Ya, yakin optimis. Jangan kurangi rasa cinta kita sama negeri ini. Ya antum gak bisa ngerubah dengan tangan, dengan lisan. Jangan bosan ngedoain. Doain supaya jadi baik ke depannya nanti. Iya, lihat. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Masya Allah. Beliau ajarkan bagaimana cara sahur. Ya disaksikan sama sahabat yang bernama Anas bin Malik. Mata tasahara Rasul ya Anas. Kapan Nabi sahur wahai Anas bin Malik? Kata Anas ka antakro'al ayah khamsina ayah gobla subuh.
Sahurnya Rasul itu supaya kalian gak jadi ribut. Karena di negeri saya Tat, jam 1:30 udah main ketok-ketokan semua Tat. Tok 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 tok, sahur sahur sahur. Mic nih, mat bangun mat yang siangan mat. Rame kampung. Sampai orang pada vertigo bangun kecepatan. Nabi juga sahur, betul? Sahur. Kapan sahur Rasul? Jejak Rasul ikutin. Sahabat menyaksikan. Kata Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Siapa Anas? Anaknya Alvin, Anas. Abu Anas. Anas bin Malik itu pembantu Rasul. Ibunya namanya Rumaisah binti Milhan. Perempuan yang masih hidup tapi kelihatan di sorga tuh ibunya tuh. Bininya Abu Tolha tuh. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Kata Anas bin Malik, sahurnya Rasul kan takra'al ayah khamsin ayah qabla subuh. Nabi sahur seperti engkau baca 50 ayat sebelum subuh. Jadi patokannya azan subuh. Karena Nabi mengatakan makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azan subuh. Azannya Ibnu Umi Maktum. Nah tarik mundurnya begitu. Nah yang jadi permasalahan 50 ayat ini hitungan kita gimana? Karena 50 ayat zaman sahabat. Semua penghafal Quran. 50 ayat ya 15 menit sampai 20 menit. Kalau orang sekarang kan 2 hari juga gak beres. Betul ya? 50 ayat. Ukurannya bukan begitu. Ya, tapi yang dimaksud di sini justru kita ada istilah imsak. Gara-gara imsak ribut. Oh dia mah imsak, saya mah enggak. Akhi fillah, imsak itu istilah Imam Syafi'i. Kehati-hatian. Dan tidak ada satupun ulama yang mengharamkan makan minum ketika imsak. Imsak tuh hati-hati. Kalau traffic light itu kuning. Daripada ngebut nabrak mendingan pelan dah. Berhenti lebih bagus. Begitu bahasanya. Karena orang kan pengen puasa. Imsak bagus. Sikat gigi, rapi-rapi, bersih-bersih. Masya Allah. Ketimbang pas lagi makan ngunyah ajan. Lupa sikat gigi, takbir. Terus. Serba salah urusannya. Itu istilah imsak ya. Tapi bukan pengharaman. Sehingga dilala antum bangun terlambat. Ambil minum. Pas lagi minum ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum gak apa-apa. Karena Nabi yang mengatakan. Makan minumlah kalian sampai mendengar azan subuh. Umi Maktum. Umi Maktum buta. Tidak melihat fajar. Kecuali dibisikin. Udah waktunya. Dia pun ajan. Semua menyaksikan. Masya Allah. Jadi patokannya azan subuh. Umar bin Khattab pun menyaksikan. Sahabat ketika makan dengar azan subuh. Mau berhenti. Dipegang tangannya sama Umar. Lanjutkan. Selesaikan. Karena patokannya azan. Jadi sampai kapan? Sampai la ilaha illallah. Deh. Cuci tangan dah. Selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lagi Tat. Jangan makan. Yang pertama aja, yang pertama. Enggak habis-habis kalau begitu urusannya. Tergantung wajibnya itu Pak. Udah dah pokoknya jejak Rasul bagus dah pokoknya. Ya, tuh yang ketiga. Tasdiquhu fimma akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Gaib mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatra ala kulli qalbin bashar. Matamu belum melihat, telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan. Itu gaib. Tapi kalau yang namanya gaib, Rasul yang nyampein udah percaya dah. Salah satu yang gaib ini apa? Tentang sorga, neraka. Atau yang maksudnya kita kadang-kadang gak paham nih. Kita nggak bahas sih, setelah ini kita bahas di Bambu Apus. Yang mau datang silakan. Ya bahas tuntas tentang apa Ramadan nanti ya. Iya, di situ disampaikan bahwa ada syariat yang mengabarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan tentang keutamaan puasa dan keutamaan Ramadan. Kalau puasa umum, salah satunya perisai. Orang tuh pengen terjaga, terlindungi dari yang namanya mudarat, puasa solusi. Makanya kemarin ketika Syekh Ahmad As-Subaidi datang ke rumah, ya saya sempat agak bingung juga. Ini ada Syekh pengajar di UIN Madinah,
ini kok di hari Senin apa hari Kamis saya lupa itu, dia tetap puasa sunnah sementara dia musafir. Sementara kita tahu wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau seandainya kamu sakit atau kamu safar, gak usah puasa, bayar di waktu yang akan datang. Itu yang wajib, apalagi yang sunnah. Tanya dong, apa sih yang membuat antum puasa tetap gak batal? Ana safar gak bawa istri katanya. Ajib, lihat bahasa ulama. Ya dia gak bahas permasalahan batal atau tidak batalnya, tapi yang dia tahu puasa itu perisai. Sehingga orang terjaga dengan puasa. Makanya aneh kalau nanti puasa malah banyak orang bermaksiat tuh aneh. Harusnya puasa membuat dia terjaga. Makanya dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan bahwa puasa datang ke Allah hari kiamat bilang begini. Ya Rabbi mana'tuhul akla wa syahwa fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, aku puasa mencegah dia tidak makan minum dan tidak melakukan syahwatnya. Harusnya orang yang puasa itu menekan syahwatnya. Syahwat jangan diidentikan sama libido seks saja. Yang dimaksud syahwat di sini keinginan untuk urusan dunia. Ini mah enggak. Ramadan mana pada gila belanja. Harusnya kan orang puasa jadi malas. Ya enggak ada niat-niat yang macam-macam tuh enggak ada. Ya Allah jangan kata kita yang pada kajian rutin agamanya bagus deh insya Allah amin. Amin insyaallah. Maling aja maling kalau dia pernah tahu Islam. Bulan puasa atau lagi puasa temennya ngajak nyolong siang. Bro mumpung sepi nih nyolong yuk. Enggak ntar nunggu buka dah. Nunggu buka dia. Karena puasa takut batal. Itu yang ketiga. Yang keempat. La ya'budallah illa bima syara'alih. La ya'budallah illa bima syara'alih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. Ini tujuan jejak Rasul. Bagaimana setiap kita ini punya prinsip dalam diri kita untuk tidak melakukan sesuatu ibadah pun kecuali ada contoh. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Perlu ada dialog. Nah, kalau ternyata nanti tidak ada dalilnya, ya jangan dipaksakan. Nah, tinggal ngakuin aja ya udah memang salah. Mau bilang apa? Syukron diingetin. Jangan malah bertahan. Oh enggak, kita sih masing-masing. Jangan begitu. Syariat sudah mutlak. Jangan diotak-atik. Kata guru saya, Allah udah bilang Ar-Rahman alal arsistawa. Yang bilang Allah di atas langit beristiwa kan Allah. Udah. Tapi menurut pemahaman kami. Allah yang bilang pemahaman kami. Kalau emang bisa pilih Allah di mana-mana, Nabi Muhammad nggak Isra Mi'raj ke langit ke-7. Jalan-jalan aja Nabi Muhammad nyari Allah di mana-mana. Begitu kan bahasanya gitu loh. Ini kan lagi rame-rame ini kayak beginian nih. Makanya nih mudah-mudahan kita nggak mau berdebat, kita nggak mau berkhilaf sampai terjadi keributan. Kita mau belajar. Kita mau belajar. Nah, jejak Rasul ini akan membuat kita makin cerdas. Jejak Rasul ini akan menguak cerita yang selama ini jadi subhat. Jejak Rasul ini akan mendekatkan kita kepada kebenaran beragama. Karena rukun agama kita pegang. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah. Habis Ramadan, Idul Adha, betul? Yang gak haji, motong kambing, motong sapi. Ingat, kita bicara umur hewan. Ya, ini jahatnya mafia-mafia daging ini mengirim hewan dari luar negeri yang kita nggak tahu silsilahnya, sehingga besar murah. Contoh, ini karena domba New Zealand sudah mulai masuk nih, ya mungkin betul sekali. Ya kenapa? Karena memang ada hitungan umur, tapi kebanyakan yang nggak paham. Jenis sapi limosin dengan sapi lokal, ya. Sapi lokal itu 2 tahun sudah kupak numbuh gigi. Sempurna jumlah gilangan, bukan copot gigi. 2 tahun. Itu berat maksimal 300-400 kilo, 2 tahun lebih. Nah sementara kalau sapi limosin itu 1 tahun bisa 500 kilo.
Ya, sehingga mereka bicara jual daging bukan sahnya korban. Antum yang nggak berilmu, mahal banget. 20 juta cuma 300 kilo. No, 500 kilo cuma 15 juta. Iya, jual daging bukan jual umur. Hewan kambing juga sama. Ini kita nggak paham sampai ke sana. Tapi kalau antum ikutin jejak Rasul, antum akan tahu korban sudah ada di zaman Rasul. Usia pun telah ditentukan. Berilmukah kita tentang itu? Surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rob kamu menyembelihlah. Syarat orang motong udah sholat. Udah bisa sholat dan sholatnya benar. Berapa banyak orang gak mau pusing beli kambing, beli sapi yang motong tukang jagal. Seminggu tidur bareng kambing sama sapi gak sholat. Kebayang gak? Makanya gak ngefek. Kenapa korban tiap tahun kok gak ngefek? Orang kalau korban tiap tahun lembut hatinya, gampang akrab sama manusia, mudah dalam beraktivitas. Ini gak ada. Tumpang tindih masalah di negeri kita gak kunjung selesai. Ternyata ibadah gak menyempurnakan agama kita. Nah kita gak pengen seperti itu. Masih banyak yang lain. Jejak Rasul solusinya. Yuk belajar. Belajar. Ilmu sudah dibukukan. Ulama sudah mencatat. Tugas kita tinggal baca. Nah, ini gairah membaca di negeri kita sudah mulai hilang nih. Walaupun memang kita fasilitasi, tetap kita bikinkan Instagram, video-video pendek tentang masalah syariat. Karena banyak orang yang gak demen baca. Tapi bangkitkan gairah baca tersebut supaya terjadi solusinya. Wallahu musta'an. Tayyib, barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya, Masya Allah. Dan kuncinya muara masalah-masalah kita kembali kepada agama kita, khususnya untuk mengikuti Rasulullah SAW, Ustaz ya. Menarik sekali, banyak yang dibahas tadi, mulai dari umroh, Ramadan, dan ibadah sehari-hari kita. Namun nampaknya akan sangat menarik kalau kita diskusi. Yuk untuk brothers and sisters, mungkin ada pertanyaan langsung. Mungkin dari brothers dulu, ada yang akan ditanyakan, silakan. Boleh acukan tangan? Kemudian juga, oke, baik silakan sebentar. Dan untuk yang sister dipersiapkan pertanyaannya, ada mic juga yang bisa dimanfaatkan di depan. Silakan Bang, dengan siapa dari mana? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ana Iksan dari Kuningan. Dari Kuningan. Mau nanya soal musik Ustadz. Iya. Ya. Musik kan sekarang udah merajalela gitu di mana-mana. Gitu. Saya sendiri hobi main gitar gitu. Tapi untuk musik sendiri saya udah kurangin kayak lagu-lagu yang nggak bener lah atau apa gitu. Nah. Sekarang juga denger-dengerinnya tuh kayak musik contoh Maher Zain atau Opik gitu-gitu itu termasuk yang gimana Ustadz ya? Iya. Mungkin Baik, terima kasih Ihsan ya. Saya sering bilang kalau bicara kesukaan ini memang kalau hilang langsung nggak susah, agak susah ya. Sebenarnya syariat itu seperti buah yang dipetik hasilnya. Jadi antum memilih tanah yang subur, menggali lubang, menanam bibit, menjaga hingga besar, berbuah antum petik. Sama dengan musik dan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak islami ini. Memang kalau sekarang kita bilang langsung bahwa musik itu haram ke orang yang merasakan efek positif musik, susah. Anak jadi bener nih gara-gara musik. Begitu. Ini pengalaman pribadi ya. Saya didatengin sama istri-istri pemusik legendaris di sebuah kajian. Saya pikir ini ibu datang mau nanya apa ya, mukanya agak sinis. Oh, ada masalah kali ini saya bilangnya. Pas sudah dekat, Ustadz jaga mulut Ustadz. Jaga. Saya bilang kenapa bu? Mulut saya jaga bu. Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Nah, sekarang dengan mudah Ustadz mengatakan haram. Gak bisa begitu Ustadz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Gini deh, kita mau bahas tuntas ini kalau udah selesai kitab Tazkiyatun Nufus ini bu. Nanti kita akan coba bahas. Belum selesai bulan depan dia datang lagi udah syar'i. Ya Allah Ustadz, jazakallah khair Ustadz, ternyata betul ya. Hasil sudah kami rasakan, tenangnya jiwa kami ketika meninggalkan itu. Gitu loh ya. Jadi sebenarnya antumnya harus belajar ngaji. Antum pilih sekarang suara-suara qori itu macem-macem loh. Coba rasakan nikmatnya, indahnya suara mereka yang gak pakai diedit. Karena cengkoknya bagus, panjang pendek ya Masya Allah. Terbiasa denger kayak gitu, ntar tuh hilang sendiri.
Karena rumusnya apa? Ja'al haq wa zahaqul batil. Datang yang hak, yang batil hilang. Kalau sekarang kita bilangin nggak boleh, sementara dia belum senang dengar Quran, belum senang ngaji, nggak bisa. Jangankan orang yang baru tobat, yang udah ngaji aja masih masih begitu gitu ya. Ya susah, itu sih buah yang dipetik. Makanya kalau bisa terus kita belajar sampai kita merasakan. Beda, antum dengerin orang ngaji sama musik efeknya beda. Coba sekali-kali antum jujur deh ya. Ini satu hari ini antum pakai handsfree gitu ya di telinga antum. Antum dengarkan ayat yang enak. Misalnya Rosyid deh antum bahas. Atau S.L. Gomidi atau Syekh Sudais yang sudah melegenda. Sayup-sayup saja seharian. Besok antum denger musik seharian. Maher Zain diulang-ulang gitu ya. Coba antum merasakan efek ke badan antum. Kalau boleh jujur gitu ya. Nah itu perlu antum yang melawan gitu lah ya. Susah. Tapi efek dari agama itu yang bakal antum rasakan nanti. Semoga Allah jaga akidah antum insyaAllah. Allah musta'an. Demikian Ihsan, semoga mudahkan dan kita terus belajar bareng ya insyaAllah. Dan banyak sekali teman-teman yang alami seperti antum dan semoga Allah mudahkan insyaAllah. Baik, selanjutnya pertanyaan langsung dari sister dulu ya Kang ya. Sabar Bang, sebentar. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa dari mana? Saya dengan Lala dari Pondok Gede. Ya silakan Mbak Lala. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, tadi kan Pak Ustadz sempat menyampaikan mengenai panggilan azan dan dihubungkan dengan adanya budaya-budaya khususnya yang ada di budaya yang ada di Indonesia sendiri. Nah yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan azan, kita di Indonesia ini yang saya ketahui itu kita sering menemukan bahwa ketika bayi dilahirkan itu biasanya kan diazankan oleh orang tuanya. Nah itu apakah itu, sedangkan yang saya ketahui, maaf jika saya ini masih fakir ilmu, sedangkan azan tersebut merupakan panggilan sholat. Nah itu ketentuannya bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk hanya dalam budaya yang menjadi kebiasaan atau seperti apa? Karena yang saya pahami selama ini ketika bayi itu diazankan maka bayi itu masuk ke dalam agama Islam mengikuti orang tuanya. Tapi sedangkan di sisi lain ketika masuk Islam itu kan kita harus membaca syahadat. Iya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini pun tradisi yang ada di masyarakat. Ya, bukan di Indonesia saja, sejak zaman dahulu sudah banyak orang berpendapat tentang azan di telinga bayi. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi khilaf ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sahih hadis tersebut. Bukan berarti bayi tidak boleh mendengar azan. Karena azan itu seindah-indahnya panggilan. Tapi dikembalikan hukum bahwa azan untuk sholat tadi. Kalimat hayya ala sholat, mari kita sholat. Itu aja pakai bahasa yang gampang deh. Kayak orang yang ngirim Al-Fatihah, ada kalimat ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami siapa? Yang baca. Kenapa kasih orang? Kalau dikasih orang jadi ihdihi. Kalau kasih kami ihdinas siratal mustaqim, ya. Memang terjadi khilaf di situ. Adapun tentang azan di telinga bayi ini, di kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah seorang ulama yang memperbolehkan. Ya, yang memperbolehkan. Tapi rujukan hadis secara ilmiah tidak ada hadis yang sahih. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya baik para sahabat sudah melakukan dan tak ada sahabat pun yang melakukan itu. Nah, buat kita menyikapi khilaf yang ada bagaimana Ustaz? Kembalikan ke hukum asal supaya enggak terjadi khilaf. Kalau memang azan untuk orang sholat maka kembalikan ke situ. Wallahu alam bishawab ya. Memang terjadi khilaf tapi secara ilmiah kalau kita mau belajar tidak ada satu hadis yang sahih pun berkaitan dengan azan di telinga bayi. Apalagi berpendapat dengan diazankan dia Islam. Padahal dalam Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti Islam. Kita ambil anak orang kafir lahiran, bayinya kita ambil. Gede nggak perlu syahadat, dia Islam. Anda Muslim ikut pengajian nggak perlu syahadat. Ini kan banyak organisasi-organisasi Islam ini yang nyuruh anak muda ikut kajian Islam mereka suruh syahadat lagi. Nggak perlu kecuali murtad syahadat.
Tidak ada. Ya, azan itu mengidentikan keislaman seseorang. Dengan diazankan dia Islam, tidak. Ya, kalau memang dia mau masuk Islam ya dia bersahadat. Tapi kalau bayi yang lahir dia sudah Islam. Fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjisani, kata Rasul. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Insyaallah. Demikian Mbak, semoga menjadi jawaban bagi pertanyaannya. Dan sebelum ke pertanyaan langsung ke Ikhwan, Ustadz ada pertanyaan tertulis Ustadz dan menarik juga nih. Apakah setiap jejak Rasul khususnya perkataan beliau itu boleh sebelum kita patuhi itu boleh dipikirin dulu ini masuk akal apa enggak dan sebagainya atau bagaimana Ustadz sikap seharusnya Ustadz? Akal tidak akan pernah berbenturan dengan hadis yang sahih sampai kapanpun. Jika hadis itu sahih. Inilah konsekuensi iman. Makanya 4 hal dipahami tadi. Tasdiquhu fima akhbar yang ketiga. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang percaya Isra Mi'raj. Di tengah-tengah orang yang gak percaya. Ya 7 lapis langit semalaman tat. Udah gitu dari Mekah, dari Madinah menuju Sidratul Muntaha. Masya Allah. Dari Mekah menuju Palestina. Ini kan udah gak mungkin. Semalaman lagi. Orang pada gak percaya. Abu Bakar tanya, yang ngomong siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, Pak ini sodaktu. Aku percaya. Maka dia dibilang As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq. Dapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Dia percaya yang Nabi sampaikan. Walaupun sifatnya gaib. Kita harus begitu. Makanya belajar dengan mengikuti jejak Rasul. Kita akan tahu bahwa kadang-kadang banyak syariat yang akal kita mungkin belum nerima. Karena belum paham. Contoh deh yang paling gampang. Tentang mashul khauf. Kamu basuh tuh. Kita orang laki nih bro. Sis juga bisa praktekin ya. Ini kalau sudah mandi, sudah wudhu, pakai kaos kaki atau sepatu boot nutup mata kaki, ya. Kemudian Anda batal, nggak perlu buka, wudhu di wastafel, basuh saja. Mashul khauf, kan yang kotor bawah, Ustaz, sampai atas yang dibasuh iman. Kata Ali bin Abi Thalib, itulah iman. Karena Rasul mencontohkan seperti itu. Jadi nggak repot sebenarnya. Makanya bicara iman, syariat turun di Madinah itu sudah bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bahasanya orang yang beriman. Kalau belum beriman susah kita ngomong hukum. Makanya efek jejak Rasul itu kita akan memperbagus iman. Ya Allahu Akbar. Saya kemarin ketika reading dari Jeddah ke Badar, jarak sih kalau buat teman-teman bikers nggak masalah. Total itu teorinya sih 450 kilo, padahal sih lebih, bahkan sampai 600 lebih, wallahu alam ya. Kita dari Jeddah menuju Badar. Itu yang beratnya apa? Ya motor Goldwing yang saya pakai itu angin itu keangkat. Kebayang ya Ustadz udah berat, motor berat, boncengin orang lagi. Itu keangkat. Ya di tengah gurun Sahara yang Masya Allah perjalanan 250 kilo pertama ya. Itu 2 jam kan kurang masalahnya. Itu apa namanya boros air. Hikmah dibalik itu sih saya cuma pikirkan. Ini kita yang ngegas, tinggal jalan, lancar jalanannya licin. Gimana zaman Rasul? Mereka menggunakan unta, ada yang berjalan kaki. Sementara batuan-batuan gunung antara Mekah dengan Madinah itu lahar beku. Karena ada 6 gunung berapi di Madinah yang tertutup. Besok di jejak sejarah nanti ada ahli sejarahnya yang menjelaskan. Jadi antum lihat. Masya Allah, kebayang iya ya. Dulu sahabat ingin megang syariat itu berat. Kita ngayal tuh, kalau kita tinggal zaman Rasul enak banget kali Ustaz ya. Bisa beriman, berat enak aja. Kalau Rasul ada tahun 2018, antum belum tentu percaya. Ada seorang yang buta huruf bilang Isra Mi'raj cuma semalam. Yang mau percaya siapa? Enggak gampang. Masya Allah. Seperti enggak gampangnya orang hidup zaman Nabi Musa. Kenapa? Firaun itu orang baik, pemimpin yang baik. Rakyatnya enggak punya modal, dikasih gunung, enggak tanggung-tanggung. Kaya Firaun.
Makanya rakyatnya nggak komplain sama Firaun. Masya Allah, datang Musa ngajak apa? Ngajak ikut ke agama dia. Modal tongkat ngelempar ke laut terbelah dua. Siapa yang percaya coba? Hati-hati nih kita bicara iman. Makanya sekarang ketika iman ini digosok di kajian-kajian sunnah, ini nggak gampang orang percaya. Dan itu menimbulkan fitnah yang dibuat-buat. Akhirnya dihembuskan fitnah. Orang kalau udah kajian dengan dalil Quran dan sunnah bertentangan dengan ada tradisi Wahabi. Udah Wahabi lagi yang disalahin. Enggak ada hubungannya Islam sama Wahabi. Masya Allah. Kalau dia laki-laki kajian dia Wahabi. Soalnya Wahumi, betul gitu ya. Laki perempuan ya. Ini di kita Masya Allah. Jadi salah ya. Kebiasaan pola pikir kita kayak dibikin sama Belanda. Menganggap kajian betul tuh ekstrim, buang jauh-jauh ya. Supaya kita tahu ternyata agama itu efeknya positif. Wallah musta'an. Masya Allah. Dan dengan sering belajar kita merapikan iman Ustaz ya. Dengan seringnya iman semoga Allah mudahkan kita untuk buat mengamalkan yang lain. Baik sebelum pertanyaan langsung kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Pak Mahfud dan jajaran dari Kapolsek. Terima kasih banyak. Barakallah Pak, Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga abdi negara kita. Baik silakan pertanyaan langsung dari Brothers. Oh langsung, oke siap. Mas yang acung duluan, siap. Ya. Yang kaos biru, boleh. Ya dioper, mohon dioper. Iya, baik. Dan bagi yang tidak berkesempatan buat tanya jawab pagi ini, bagi yang masih memiliki waktu, Ustaz ada kajian lagi pada kajian ini insya Allah di Bambu Apus insya Allah. Baik silakan Mas. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Ana Bilal dari Pulau Mas Ustadz. Ya. Ana mau nanya Ustadz, sebenarnya insya Allah kita akan mau masukin bulan Ramadan Ustadz. Iya. Tapi yang mau Anda tanya nih, di bulan Ramadan ini kan kita banyak waktu luang. Iya. Terus dunia layar lebar kita juga menyajikan film-film yang bisa kita tonton di waktu luang kita Ustadz. Iya. Sebenarnya gimana sih napak tilas atau jejak Rasul pada saat bulan Ramadan di mengisi waktu luang itu Ustadz? Barakallah, Masya Allah. Ini Terima kasih, panitia harus siapin hadiah-hadiah oke sebenarnya di film ini. Dahsyat ini film. Ya, barakallah fiik. Kebayang ya, anak-anak muda di Indonesia pertanyaannya kayak begini Masya Allah. Ya bohong, kalau Indonesia ini nggak jaya bohong sudah ya. Cuma masalah waktu. Barakallah fiik ya akhi Bilal. Iya, bagaimana Rasul mencontohkan, menyikapi yang namanya puasa ini ada kebaikan di dalamnya. Ketika dikatakan man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan ihtisab, hitung-hitungan pahala. Maksud hitungan pahala apa? Bertebar pahala. Waktu kosong ini banyak banget. Kita bisa baca Quran yang banyak. Kenapa? Karena ini kan bulan Quran, satu huruf nilainya 10. Betul? Dan setiap kebaikan dikalikan 2, dikalikan 7 sampai 700 kali lipat kata Rasul. Masya Allah. La khulufu fami shaim atyabu inallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa bau mulutnya lebih wangi ketimbang kasturi. Terjemahannya apa? Jangan banyak bicara yang gak penting. Pahalanya ada. Antum bersilaturahmi di bulan Ramadan lipat gandaan pahala. Antum berziarah kubur di bulan Ramadan Masya Allah. Bukan bulan Sa'ban ziarah kubur, bulan Ramadan. Bulan dilipat gandakan pahala. Masya Allah. Banyak sekali banyak. Makanya napak tilas jejak Rasul ini penting banget. Kita bahas di habis ini. Di Bambu Apus tentang masalah kayak beginian. Insya Allah maksimal sekali ya. Kemudian tapi fenomena yang ada di masyarakat kita Ustaz. Ini kan layar lebar ini kan menyajikan acara-acara Ustaz. Itu kita nggak bisa hindari bro. Kita nggak bisa hindari. Mau bilang apa? Kita tinggal di negeri yang heterogen nih pemahamannya kan. Ya, kayak orang pasang iklan rokok di mana-mana. Kita nggak bisa tahan juga uang pajak gede dari dia. Kan? Nah, tapi kalau kita berilmu nggak ngaruh gitu loh. Makanya kita dukung support nih teman-teman nih yang bikin video-video pendek. Sementara kita masih pakai sosmed, masih pakai YouTube ya. Karena memang belum ada TV yang memang betul-betul syar'i yang mau menayangkan
kajian-kajian ini gitu loh. Kita sudah buat banyak video-video pendek 7 sampai 10 menit aja. Bagaimana menyikapi puasa, menyikapi ini banyak. Cuma support ini kurang. Saya sih berharap sama teman-teman nih, yuk kalau perlu kita punya TV nasional yang total syar'i. Amin. Gitu loh ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Supaya apa? Supaya sampai, karena biar bagaimana ini media di mana orang tuh melihat dan masih mayoritas orang melihat. Walaupun masih banyak juga sekarang TV itu yang di kantong. Bukan di ruang tamu. Orang seringan lihat handphone ketimbang lihat TV-nya. Insya Allah. Atau buat teman-teman mungkin punya kafe, punya tempat tongkrongan. Nanti bisa tanya sama kameramen Al-Azifi ini. Minta direkamkan video-video pendek kita. Supaya nanti bisa diulang-ulang di TV, di kafe-kafe tersebut. Kajian-kajian pendek. Bisa ngeronda bareng Subhan, bengkel atau video-video pendek yang memang orang lihat tuh bisa dapat hidayah insya Allah. Fadol, itu nggak membutuhkan biaya insya Allah. Wallahu musta'an. Baik Ustadz, senang sekali bisa diskusi dengan Antum, cuma nampaknya beliau telah ditunggu jadwal berikutnya. Ustadz, mohon izin mungkin ada sedikit ikhtitam atau penutup untuk kajian Jejak Rasul kita, silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Ya, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Ternyata yang dimaksud dengan Jejak Rasul ini adalah menapak tilas tempat, waktu di mana Rasul pernah mencontohkan cara beragama yang benar. Tapi memang Asia ini kita dukung. Beliau ini pemerakasa awal di Indonesia untuk mengajak anak-anak muda bersama-sama yuk kita umroh sambil menguak napak tilas tentang sejarah Rasul. Karena demi Allah saya sudah ngelihat sendiri di beberapa tempat itu ya. Salah satunya di atas Uhud. Itu di dinding-dinding Uhud itu pedang-pedang sahabat itu mengukir dinding. Ayat-ayat ditulis. Ternyata bukan Zoro yang suka nyoret tembok pakai pedang gitu loh. Para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kita nggak tahu. Jadi kalau wahyu datang ke Rasul, Rasul sampein ke sahabat, sahabat sampein ke sahabat lagi. Belum ada pulpen. Tinta susah. Itu pedangnya mengukir dinding. Bayangin, orang pengen punya Quran itu ngukir batu. Orang pengen punya Quran, kalau kita ikut jejak sahabat umroh besok, dilihat di museum. Orang pengen punya Quran, nulis. Pun pulpennya gak kayak sekarang, tintanya dicelup rendeman kembang. Susah. Ya ada yang mengukir, ada lagi yang saya lihat kemarin itu, Quran itu diketrik di dinding, di batu. Pengen punya Quran kudu mahat dulu. Kita gak perlu asal mau minta sama panitia dikasih. Download pun bisa, masih gak baca. Sementara ini Quran petunjuk, pantesan hidup kita gak tertunjuki. Makin hari makin tumpang tindih permasalahan diri dan negeri. Gak akan pernah selesai. Hatta tarju ila dinikum kata Rasul. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Yuk belajar, yuk napak tilas, yuk ikuti jejak sahabat. Semoga Allah muliakan dengan mengikuti jejak Rasul ini. Allah datangkan kemuliaan tersebut. Wallahu musta'an. Taib. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas waktu antum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan juga keluarga dan menjaga ilmu beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sehingga demikian, brothers and sisters sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali bisa belajar bareng antum. Dan sedikit mengingatkan, kita akan kembali bertemu beliau di majelis kita di Meet and Greet Ramadan 1439 Hijriah. Acara Meet and Greet kita pada tanggal 20 bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja M. Hafidhullah dan juga bersama Ustadz Subhan itu di tanggal 3 Juni insyaAllah ta'ala. Support terus kegiatan kita dan semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di majelis ilmu berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.